gravitasi dan prinsip superposisi ya. Jadi di sini learning objective dan key ID-nya ya. Jadi gaya yang dialami sebuah katakan partikel dari yang disebabkan karena adanya partikel-partikel lain yang lebih dari 2, bisa 3, 4 atau yang lainnya, maka gaya yang dialami partikel itu karena partikel lainnya itu merupakan resultan daripada total gaya semuanya ya. Kalau partikelnya itu sangat banyak ya, katakan itu suatu yang kerapatannya tinggi, maka itu bisa sigma itu ya jadi berubah menjadi integral. Di sini untuk n partikel kita dapat menulis prinsip superposisi untuk gaya gravitasi yang dialami oleh sebuah partikel ya. Jadi di sini F1 net adalah gaya gravitasi yang dialami oleh partikel 1 karena adanya partikel 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dengan n. Nah, jadi merupakan sigma. Nah, di sini ada sampel problem. Sampel problem di sini menunjukkan ada 3 partikel ya. Partikel 1 masanya 6 kg, partikel 2 dan 3 mempunyai massa 4 kg, berjarak A itu 2 cm. Ditanya berapa gaya gravitasi pertama. Gayanya yang dialami partikel pertama dikarenakan partikel-partikel lainnya. Jadi di sini kita bisa lihat gambar M1 ya, M2 berjarak A yang berada di sumbu Y, dan M3 berada di sumbu X yang berjarak 2A ya. Jadi gaya yang dialami oleh M1 karena adanya partikel 2 dan 3 kita bisa uraikan untuk menghitung M2 yang disebabkan karena gaya partikel M2, maka kita berikan nama F12. Ya, jadi F12 adalah gaya yang dialami partikel pertama karena adanya partikel kedua yang arahnya adalah positif sumbu Y. Nah, untuk gaya gravitasi yang dialami partikel pertama karena adanya partikel ketiga itu negatif sumbu X ya, atau di sini berikan simbol F13. Jadi resultannya adalah seperti ini ya, F1 net yang berada di kuadran 2 ya. Nah, ini kuadran 2. Sedangkan sudut tangennya kita bisa cari di sini, yaitu sebesar 104 derajat dari sumbu X atau min 76 derajat. Oke, selanjutnya nah sekarang kita akan menghitung besarnya ya, besar gaya yang dialami oleh benda pertama karena adanya benda kedua dan ketiga ya. Untuk benda kedua, besar gayanya itu adalah 4 kali 10 pangkat 6 Newton ya, karena benda ketiga adalah 1,10 6 Newton, maka resultannya adalah sebesar 4,1 kali 10 pangkat 6 Newton yang berada di kuadran kedua, kuadran kedua ya. Selanjutnya ini ada checkpoint. Di sini ada tiga partikel ya yang disusun dalam 4 susunan yang berbeda. Nah, di sini yang pertanyaan pertama adalah disuruh mereng ya, mereng besar gaya gravitasi terbesar di antara keempat susunan ini ya, untuk massa m ya. Jadi untuk benda pertama, untuk susunan pertama m ini dia akan tertarik oleh partikel yang sejajar secara sumbu X ya. Jadi maka resultannya dia akan ke arah sumbu X positif. Untuk yang kedua, dia berada resultannya akan ada di kuadran pertama ya, ke arah sana. Untuk yang ketiga, dia berada di tengah, maka resultannya adalah ke arah negatif ya, positif, ke arah sumbu X negatif. Ya, karena M ini dengan D ini di kecil ini berjarak lebih dekat, tentu gayanya lebih besar ketimbang yang berjarak lebih besar ini. Jadi gaya netnya adalah ke kiri. Untuk yang 4, nah ini gaya netnya itu berada di kuadran
4 ya. Jadi kalau ini kuadran pertama, kedua, 3 dan 4 di sebelah sini. Jadi yang paling besar adalah yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga itu besarnya sama, hanya arahnya beda. Yang paling kecil adalah yang ketiga. Oke, selanjutnya gravitasi dekat dengan permukaan bumi. Oke, ini learning objektif dan key ID-nya. Selanjutnya, ya di sini ada kita tahu rumus untuk gaya tarik ya, attraction force itu sama dengan Gm per R kuadrat. Kalau kita lihat hukum Newton kedua itu adalah Fmag, di mana ag-nya ini adalah Gm per R kuadrat ya. Kalau kasusnya ini kita lihat lagi adalah kasus apel dan bumi, maka M besar ini adalah massa bumi. M kecil katakan massa apel ya. Jadi di sini apel akan mengalami gaya tarik oleh bumi dengan percepatan ag ya, dimana ag ini adalah gravitasi berarti ya. Jadi besar gaya gravitasi itu sebanding dengan Gm per R kuadrat, M besar, dimana M ini adalah massa daripada bumi. Nah, jadi ini adalah percepatan yang dialami oleh apel yang dijatuhkan di atas permukaan bumi. Di sini ada grafik yang menunjukkan kerapatan ya, dari mulai jarak dari pusat yaitu 0 sampai dengan 6 ya, 6 juta ya, 6 juta meter di permukaan, di mana kerapatan di bagian yang semakin dalam itu mempunyai kerapatan lebih tinggi ya. Dan ini di bagian mantle atau di bagian permukaan kerapatannya lebih rendah. Jika kita mau melihat berapa besar percepatan gravitasi di suatu ketinggian dari permukaan bumi, untuk yang ketinggian 0 ya, itu dengan permukaan rata-rata bumi itu sekitar 9,83 percepatan gravitasi. Tapi kalau di ketinggian 8,8 misalnya di Mount Everest itu sekitar 9,8, jadi lebih kecil ya. Kalau naik balon ya, jadi orang yang naik balon di suatu ketinggian yang tingginya adalah 36,6 km itu gravitasinya 9,71 ya. Untuk orbit daripada Space Shuttle ya, Space Shuttle yang mengorbit di angkasa itu yang ketinggiannya itu adalah 400 km, maka gravitasinya itu sebesar 8,7 ya. Untuk satelit komunikasi yang tingginya 35.700 km itu percepatan gravitasinya sebesar 0,2. Jadi terlihat ini semakin tinggi, maka percepatan gravitasinya semakin kecil. Gravitasi dan prinsip superposisi. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana rotasi bumi yang menyebabkan G ya, gravitasi itu berbeda dengan ag ya, berbeda dengan percepatan gravitasi. Jadi percepatan yang disebabkan oleh percepatan dari suatu objek di permukaan bumi dengan ketinggian tertentu karena adanya gravitasi bumi sehingga menimbulkan percepatan. Di sini disimbolkan dengan ag. Sekarang mari kita akan menganalisa situasi yang sederhana di mana sebuah massa M ya, ini diletakkan pada suatu lokasi yang berada di ekuator, di mana di gambar ini kita melihat pandangan dari titik kutub utara. Ya, di sini ada peti, ya, peti yang berada di lokasi ekuator, berada di permukaan bumi. Di sini bumi berputar ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kita bisa lihat di sini free body diagram untuk peti ya. Di sini peti ini akan mengalami dua gaya ya. Akan mengalami dua gaya, yaitu gaya normal dan gaya yang disebabkan karena tarikan ya, tarikan dari bumi ya. Jadi gaya normal atau Fn di sini disimbolkan dan
gaya yang disebabkan karena tarikan bumi, yaitu MAG. Gaya normal Fn ini mengarah ke atas ya, keluar dari permukaan bumi, dan arahnya adalah dari sumbu R itu positif, dan gaya gravitasi dinyatakan dengan MAG yang arahnya ke bawah. Karena pergerakan memutar daripada pusat bumi, maka peti akan mengalami percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat bumi, seperti terlihat pada gambar pada slide ini. Dan percepatan sentripetal itu besarnya adalah omega kuadrat R, yang dimana kita mengetahui bahwa percepatan ini sama dengan omega kuadrat R, dimana omega adalah speed ya, laju angular daripada bumi, atau laju angular daripada bumi, dan R adalah radius, besarnya sama dengan radius bumi. Jika kita menulis hukum Newton kedua untuk gaya sepanjang sumbu aksis N, maka kita bisa menyatakan Fn min MAG ya, sama dengan M min omega kuadrat R. Besarnya gaya normal ini adalah sama dengan mg ya. Jadi Fn sama dengan mg, sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Mg sama dengan MAG min M omega kuadrat R, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya berat yang diukur adalah sama dengan besarnya gaya gravitasi ya, dikurang massa kali percepatan sentripetal ya. Jadi di sini berat yang diukur lebih kecil daripada besar gaya gravitasi karena rotasi daripada bumi, sehingga untuk mendapatkan perbedaan percepatan kita dapat mengekspresikan G dan AG ya, gravitasi dan percepatan gravitasi, yang kita bisa tulis G sama dengan AG sama dengan min omega kuadrat. Jadi kita dapat dikatakan bahwa percepatan jatuh bebas ya, adalah sama dengan percepatan gravitasi dikurang dengan percepatan sentripetal. Jadi percepatan jatuh bebas yang diukur di sini terlihat lebih kecil daripada percepatan gravitasi karena adanya rotasi.